A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat rahmat Allah lah Allah masih memberikan kepada kita ribuan nikmatnya, baik itu nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian sebagaimana biasanya. Lalu kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasul dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa saat ini kita telah berada di tahun 1446 Hijriah, yang mana kemudian pada tahun ini kita memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang mulia, bulan yang agung, yang penuh keberkahan di dalamnya. Banyak orang yang kemudian di bulan ini Allah ampunkan dosa-dosanya, karena pada bulan ini Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Maka tentunya dengan bulan suci Ramadan kita beramal ibadah, memperbaiki diri, introspeksi diri, bermuhasabah diri terhadap hal-hal yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Karena manusia yang sempurna bukanlah manusia yang kemudian tinggi jabatannya, yang indah rupanya, atau kemudian bergelimang hartanya. Manusia yang sempurna di sisi Allah adalah manusia yang senantiasa memperbaiki dirinya dari masa yang suram menjadi pribadi yang baik. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang tentunya yang terbaik adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, ketika di bulan suci Ramadan kita senantiasa dihadapkan dengan beberapa perbedaan pendapat atau ikhtilaf. Ada yang berpendapat A, ada juga yang berpendapat B, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Kita contohkan dalam satu hal, misalnya dalam penentuan Ramadan, salah satu daripada organisasi yang secara umum kita ketahui sudah menggunakan hisab, Muhammadiyah misalnya, telah menentukan kapan jatuhnya daripada 1 Ramadan dan kapan jatuhnya 1 Syawal. Naqsabandiyah juga telah memberikan ketentuan kapan pelaksanaan daripada 1 Ramadan dan kapan juga pelaksanaan daripada 1 Syawalnya. Tapi bagi kita yang awam, bagi kita yang tentunya tidak memiliki kapasitas ilmu pada hal ruqyatul hilal maupun hisab,
maka alangkah baiknya kita mengikuti Kementerian Agama, yang mana Menteri Agama memiliki bidang tertentu yang mana di dalamnya adalah orang-orang yang ahli mengenai tentang kapan jatuhnya daripada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, maka kemudian bagi kita ya orang yang awam, penentuan kapan jatuhnya daripada Ramadan, alangkah baiknya kita menunggu pemerintah, karena pemerintah melalui Kementerian Agama, Majelis Agama, lalu kemudian ada juga di situ Al-Wasliyah, kemudian ada juga Nahdlatul Ulama, kemudian ada juga Muhammadiyah, maka bersama-sama menentukan kapan jatuhnya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, fa iza khalaftum fa alaikum bis sawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Artinya, kalau kamu berbeda pendapat terhadap suatu hal, maka ikutilah golongan terbanyak dan benar, dan kemudian ahli pada bidangnya. Maka kita mengetahui bahwa orang-orang yang tentunya di pemerintahan, di Kementerian Agama, dalam menentukan satunya Ramadan, mereka adalah orang-orang yang ahli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, berkaitan tentang ikhtilaf, maka kemudian jika kita sependapat, maka amalkanlah dengan sebaik-baiknya. Namun jika kita tidak sependapat, maka hargailah pendapat orang lain. Di dalam bilangan rakaat sholat tarawih, jika kemudian kita melaksanakan 20 rakaat, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Namun jangan kita marah ketika ada saudara kita yang melaksanakan sholat tarawih jumlahnya hanya 8 rakaat. Lalu berkenaan tentang doa ketika berbuka puasa, ada yang menggunakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Karena imam mazhab yang 4, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, menganjurkan mengamalkan doa ini. Tapi kemudian jangan kita marah ketika ada orang yang mengamalkan doa zahabaz zama'u. Namun alangkah baiknya doa kedua ini bisa kita amalkan, karena dua doa ini ada landasannya dan bersumber dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, maka melalui ceramah singkat ini dapat kita pahami bahwa manusia Allah berikan suatu fitrah berbeda satu dengan yang lainnya. Selagi kemudian memiliki pandangan dan kemudian dalil tersendiri, maka kemudian amalkanlah dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya inilah ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.